Tempat tanggal lahir Sukabumi. Sukabumi 8 September tahun 2000. Alamat Kampung Kaladi 2 RT 3 RW 6 Dusun Tugu Bandung Kecamatan Bandungan Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat. Status sebagai mahasiswa, pendidikan formal, SD Cicadas, SMP Negeri 2 K Bandungan, SMA Negeri 1 K Bandungan, IAIN Salatiga. Hobi membaca dan menulis. Akun sosial media, WhatsApp apabila ingin menghubungi beliau, 085520728316. Instagram, Hendrik_08. Pengalaman organisasi, Divisi Wacana dan Keilmuan HMPS BKPI tahun 2020, Koordinator Reporter FTIK LPM Dinamika 2020, Divisi Wacana dan Keilmuan Rayon MAD 2020 sampai sekarang, Ketua HMPS BKPI 2020 sampai sekarang, Reporter LPM Dinamika 2020 sampai sekarang, Kru majalah LPM Dinamika tahun 2021. Moto hidup, membumi dengan literasi, melangi dengan prestasi. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, saya serahkan waktunya kepada Mas Hendrik. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada Ibu Bapak hadirin sekalian, teman-teman mahasiswa yang mengikuti webinar collaboration yang diadakan oleh program studi dan konseling pendidikan Islam Yayasan Salatiga dengan Talenta Kids School. Pada sore hari ini kita akan membahas mengenai penanganan speech delay pada anak. Tadi kalau misalnya masalah tentang speech delay, lebih spesifiknya akan disampaikan oleh pemateri kita. Langsung saja saya bacakan CV dari pemateri kita. Nama Dr. Tanjung Sari Ratna Utami, MSc SPA. Tempat tanggal lahir Pekalongan tanggal 9 bulan 3 tahun 1974. Kemudian ada alamat Candi Tengah RT 2 RW 6 Candi Rejo Tundang Kabupaten Semarang. Beliau sudah menikah tentunya dan sudah mempunyai 4 orang anak. Riwayat pendidikan yaitu ada SDN Pekalongan, kemudian dilanjutkan ke SMP Negeri 1 Pekalongan, lanjut ke SMA Negeri 1 Salatiga, kemudian dilanjutkan dengan FKUGM, PPDS Ilmu Kesehatan Anak UGM. Kegiatan sehari-hari beliau adalah dokter anak di RSUD Ambarawa, RSE Dr. Asmir Salatiga. Selain menjadi dokter anak, beliau juga aktif menulis buku. Juga ada beberapa buku yang sudah ditulis oleh beliau. Salah satunya adalah Jangan Ada Iri di Antara Kita. Kemudian ada Jadikan Aku Yang Kedua. Luar biasa sekali. Mungkin pemateri sudah bergabung bersama kita. Halo Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Ibu. Waalaikumsalam. Ya, suara saya kedengaran jelas? Alhamdulillah sangat jelas sekali Ibu. Baik, karena pemateri sudah bergabung bersama kita, pembahasan mengenai penanganan speech delay pada anak akan kita mulai. Waktu sepenuhnya saya berikan kepada Ibu Tanjung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pesertanya banyak yang muda-muda begitu ya. Saya lebih suka karena ya mereka inilah calon-calon yang memiliki anak gitu ya. Dan saya berharap kesalahan-kesalahan pasien-pasien saya sebelumnya itu tidak terulang pada generasi yang akan datang. Jadi judulnya memang penanganan speech delay begitu ya. Tetapi yang saya titik tekankan di sini memang lebih ke pengenalan dulu. Jadi
nggon kayu sing ning nggon kono kuwi diresiki. Jadi nanti pentingnya mengenal keterlambatan bahasa itu atau gangguan bicara itu seperti apa. Karena memang mesake pitik ngangker mok bentuknya itu banyak ya. Bentuknya itu banyak, keterlambatan bicara itu atau gangguan bahasa itu bentuknya banyak. Dan yang saya alami di lapangan, beberapa orang tua itu kadang menolak kalau disebut anak ibu ini ada gangguan bahasa, itu menolak dengan segala alasannya. Padahal yang namanya gangguan bahasa itu tidak sekedar bicaranya tidak jelas atau bicaranya tidak bisa dimengerti, tidak sekedar itu. Nah, mungkin langsung slide saja bisa ditampilkan. Untuk materinya ditampilkan sama Ibu atau sama operator, Bu? Operator aja. Oh, nggih. Mungkin bisa dikirim ke saya dulu, Bu, karena nomor operatornya ganti. Oh gitu ya, sebentar. Nggih. Kemarin tuh saya kirim lewat emailnya Bu Lili soalnya. Ya. Saya Oh, nggak nggih. nggih. Ya. Biar saya buka ya. Saya buka ya, Mas Hendrik. Oh, nggih, Bu. Ya, nggih. Sambil menunggu materi slide-nya tampil. Jadi pengenalan sebetulnya nggak cuma bahasa ya, tapi pengenalan keterlambatan perkembangan pada anak itu akan sangat berguna kalau kita mengenali di 2 tahun pertama. Ya, kenapa seperti itu? Karena otak manusia, jadi ketika lahir, seorang bayi lahir normal, itu rata-rata berat otaknya sekitar 350 gram. Kemudian di usia 2 tahun, itu beratnya menjadi sekitar 1.250. Artinya dari lahir sampai usia 2 tahun, ada peningkatan sekitar 350% massa otak. Nah, dari usia 2 tahun sampai usia 20 tahun, 20 tahun itu dianggap maksimal ya, itu massa otak dari 1.250 tadi, itu menjadi sekitar 1.450 sampai 1.500. Jadi artinya dari 2 tahun sampai 20 tahun itu pertambahan berat otak hanya 15%. Ya, bandingkan dengan tadi yang 350%. Itulah mengapa dikatakan 2 tahun pertama kehidupan anak itu adalah masa emas. Ya, lanjut. Slide. Ya, ini nggak usah diulangi ya. Nah, jadi kita mengenal ada pertumbuhan, ada perkembangan. Gampangnya kalau pertumbuhan itu lebih ke arah ukuran besar, gitu ya, jumlah. Tapi kalau perkembangan itu ke arah bertambahnya kemampuan struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks, sifatnya itu lebih kualitatif. Dari tidak bisa, bisa, dan menjadi mahir. Area perkembangan itu ada motorik kasar, halus, interaksi sosial dan kemandirian, berbahasa, dan kognitif. Ya, nanti kita jam ini lebih konsen ke masalah berbahasa. Slide. Nah, ini yang penting kita perhatikan, setiap tahapan perkembangan itu memiliki rentang waktu normal sendiri-sendiri dan memiliki cut-off sendiri-sendiri, jadi kapan harus dirujuk. Ya, sehingga sebetulnya istilah misalkan seringkali itu orang dulu sampai orang sekarang gitu ya, itu mengatakan, oh enggak, kalau anak saya yang itu tuh pinter jalan dulu bicaranya belakangan, kalau yang ini bicara dulu berjalannya belakangan, tapi sebetulnya bisa jadi dua-duanya itu normal gitu ya. Bisa jadi sebetulnya salah satu itu ada keterlambatan. Nah, sehingga memang menilai perkembangan individu itu berdasarkan milestone, bukan dibandingkan dengan kakaknya, bukan dibandingkan dengan tetangganya, bukan pula dibandingkan dengan misalkan kata ibuku dulu, aku dulu gitu ya, orang tuanya. Jadi mengatakan juga seperti ini, bukan seperti itu. Nah, kemampuan perkembangan ini kalau yang untuk motorik ya dimulai cepalokaudal atau proximal distal, itu artinya dari kepala ke bawah ya. Jadi
dia mulai bisa menegakkan kepala dulu, baru bisa tengkurap, baru bisa duduk, itu urutannya seperti itu. Jadi nggak ada ceritanya anak itu nggak bisa duduk, nggak bisa tengkurap, tahu-tahu bisa jalan, itu nggak seperti itu ya. Kemudian slide-nya hilang lagi ya. Nah, intinya begitu ya untuk yang diperhatikan. Kemudian untuk perkembangan ini, bahasa itu ada berbicara, ada berbahasa, ada mendengar, dan ada berkomunikasi. Nah, seharusnya keempat aspek ini itu baik begitu ya. Nanti kita lihat satu-satu bedanya apa. Ya, berbicara. Slide. Berbicara itu proses menghasilkan bunyi yang spesifik dengan artikulasi, fonasi, kualitas, kelancaran, atau volume tertentu. Dan ini berhubungan dengan sistem oral motor, pita suara, sistem pernafasan, serta susunan syarat pusat. Sehingga gangguan bicara itu juga gangguannya bisa sistem oral motor, bisa pita suaranya, bisa karena ada gangguan pernafasan, begitu ya. Sistem oral motor itu kadang-kadang kalau pada anak-anak bisa saja misalkan dia ada, mohon maaf, cacat bibir sumbing tapi tidak terkoreksi dengan baik, misalkan seperti itu, sehingga ada gangguan bicara. Atau bisa saja pemakaian dot. Nah, nanti kalau punya anak ya, misalkan kalau ASI itu kan disape usia 2 tahun. Nah, dot itu juga mestinya begitu, maksimal 2 tahun. Jadi kalau saya dokter yang cerewet ya, kalau pasien saya 4 tahun, 5 tahun masih pegang dot itu biasanya terus ibunya saya keramasi itu gitu ya, orang tuanya. Mengapa Bu masih pakai dot gitu. Nah, kecuali kalau anaknya memang nggak bisa minum pakai gelas karena misalkan pada cerebral palsy yang berat itu seringkali ada gangguan, saya maklumi. Tapi kalau anak-anak normal itu sering saya cereweti ya. Kemudian juga bisa gigi, misalkan permasalahan pada gigi itu juga bisa mempengaruhi bicara. Ya, kalau susunan saraf pusat ya bisa saja karena misalkan dia ada gangguan pendengaran. Nah, ini kan termasuk susunan saraf pusat ya, sehingga mengganggu bicara. Kemudian ada juga ya yang bicara dulu, jangan ganti slide dulu ya. Nah, kemudian misalkan koneksinya itu kurang bagus ya. Misalkan contohnya pada anak-anak autis atau pada anak-anak disleksia begitu ya. Ini susunan saraf pusatnya juga secara sistem, mungkin secara anatomi nggak ada bedanya dengan orang normal, tapi secara koneksi itu ada masalah. Nah, ini juga bisa mengakibatkan gangguan berbicara. Slide yang berbahasa. Nah, kalau berbahasa ada reseptif, ada ekspresif, ya, atau kadang-kadang reseptif itu pasif istilahnya ya. Jadi dia bisa memahami apa yang disampaikan oleh lawan bicara. Kalau ekspresif itu mampu menyampaikan. Nah, seorang anak yang ada gangguan bicara atau gangguan bahasa itu perlu kita selidiki begitu ya. Dia gangguan bahasanya hanya ekspresif atau juga reseptif. Biasanya cara menggalinya dia paham nggak kalau kita suruh, misalkan suruh ambil gelas warna kuning, itu bisa nggak dia ngambilnya benar yang kuning atau benar yang merah ambilnya gitu ya. Karena begini, itu juga secara garis besar sebetulnya bisa menilai kecerdasan seorang anak. Jadi ketika bahasa ekspresifnya ada gangguan, tapi reseptifnya tidak, dia kita suruh misalkan tolong ambil 3 gelas, ya dia ambil 3 gitu ya. Jadi dia konsep angka, konsep warna itu ternyata enggak ada masalah, tetapi dia nggak bisa untuk ngomong. Nah, ini tentunya nanti berhubungan juga dengan diagnosis ya, dengan diagnosis, dan kalau diagnosis itu juga berhubungan dengan prognosis. Jadi prognosis itu nanti pentingnya begini, intervensi yang kita
kita kerjakan itu mau seperti apa, gitu ya. Anak-anak dengan bahasa reseptif yang baik bahkan kadang-kadang melampaui ya, kemampuan bahasa reseptifnya itu melampaui dari usianya, tapi ekspresifnya itu nggak bisa terlambat. Ini kadang IQ-nya sebetulnya baik. Nah, untuk anak-anak seperti ini, tentunya biasanya dia memang ada kendala dalam komunikasi. Tetapi kalau anak seperti ini memiliki kepercayaan diri, dan kita bisa menggali dia itu punya kemampuan lebih di bidang apa, itu nantinya bisa menjadi anak yang artinya memang berbakat gitu ya, anak yang berprestasi. Tetapi kalau dia juga tidak mudengan, ya, dia juga tidak mudengan, ekspresifnya juga ada keterlambatan, kita bisa curiga bahwa memang kognitif dia terganggu sehingga bahasa dia terganggu. Nah, untuk anak-anak seperti ini tentunya nantinya target kita adalah kemandirian gitu ya. Kalau kemandirian tentunya semua ya. Tetapi kemandirian kemudian mungkin jangan terlalu memaksakan anak itu untuk jadi juara misalkan ya. Untuk harus mampu menyelesaikan skripsi misalkan begitu. Tapi mungkin lebih ke arah kegiatan-kegiatan yang itu menggunakan fisik, memasak, menjahit seperti itu. Jadi itu pentingnya untuk ke depannya nanti. Mendengar juga seperti itu ya. Ada mendengar pasif, ada mendengar aktif. Nah, di negara maju semua bayi lahir itu sudah dicek mereka ada gangguan pendengaran atau tidak begitu ya. Jadi ketika ada itu biasanya apakah mereka bisa memakai alat bantu dengar atau memang sama sekali tidak bisa, atau bisa saja dengan implan koklea ya, cuman implan koklea itu mahal sekali ya, sekitar 200 juta dan tidak ditanggung oleh BPJS gitu. Tapi sebenarnya memakai alat bantu dengar pun itu sudah cukup membantu. Hanya kalau alat bantu dengar itu baru kita pasang ketika anak itu sudah setahun 2 tahun gitu ya, itu biasanya mereka akan menyingkirkan alat bantu dengar itu. Jadi alangkah baiknya alat bantu dengar itu dipasangkan sejak kecil ya, karena kalau dipasang setelah mereka besar, mereka bisa saja menganggap itu suatu gangguan. Ya kayak kita ini kan kemampuan mendengarnya terbatas ya, paling mendengar yang ada di kamar, yang ada di ruang gitu ya. Nah, tiba-tiba kita punya kemampuan mendengarkan teman kita yang lagi ngerasani kita tuh, kita dengar itu malah stres kita. Nah, sama seperti anak gitu ya, anak yang tadinya nggak dengar apa-apa, dia kan tenang. Saya nggak pernah dengar suara, tidur nyenyak, nggak ada yang mengganggu gitu ya. Tahu-tahu dipasangi alat bantu dengar. Nah, itu dia malah stres gitu, karena ini apaan sih? Kemudian dia singkirkan. Itu pentingnya mendeteksi alat pendengaran ya. Nah, kalau itu tidak bisa mendengar, tapi kalau bisa mendengar bisa saja pasif, bisa saja aktif. Jadi kalau pasif itu ya hanya mendengar tapi tidak bisa mencerna menjadi sebuah makna. Kalau kita orang normal, saya mengatakan kursi. Nah, itu saya yakin pendengar yang ada di sini ketika saya mengucapkan kursi itu langsung terbayang gitu ya, walaupun kursinya entah bentuknya bulat, entah bentuknya kotak, tapi itu sesuatu yang kita dudui. Tapi ada orang-orang tertentu, anak-anak gitu ya, yang dia bisa menangkap gelombang suara, tetapi tidak bisa mencerna menjadi suatu makna. Ya, contohnya ya orang-orang autis juga seperti itu ya, sehingga dia seperti hidup di dalam dunianya sendiri. Slide. Ada lagi kemampuan berkomunikasi. Berkomunikasi ini ada dialog interaktif, kemudian dia bisa memahami pembicaraan orang lain, dia nyambung dan bisa mengekspresikan pikiran melalui lisan ataupun tulisan. Jadi kadang-kadang ada kelainan-kelainan perkembangan, anak itu memang bisa bicara, dia bisa menirukan kalimat atau sebuah lagu sampai selesai, tetapi dia tidak bisa berkomunikasi. Jadi
dia bisa nyanyi Balonku Ada 5 misalkan ya, terus ditanya, namanya siapa, Dek? Jawabnya dengan menyanyi lagu Balonku Ada 5. Nah, itu kan nggak nyambung ya. Nah, kadang-kadang anak-anak dengan kelainan seperti ini pun orang tuanya juga nggak mau disebut anaknya tuh ada gangguan bicara. Enggak kok, Dok, dia itu bisa ngomong kok, lagu-lagu bisa hafal gitu ya, tapi sebetulnya anak ini pada dasarnya tidak bisa berkomunikasi. Slide. Nah, dianggap mengalami gangguan berbahasa jika kemampuan bicara atau bahasa di bawah kemampuan anak seusianya. Tentu saja penanganannya ini nanti sesuai dengan penyebabnya. Jadi bisa gangguan anatomi alat bicara, bisa gangguan pendengaran, bisa gangguan susunan saraf, gangguan perilaku, atau keterbelakangan mental. Dan penanganan speech delay tentu saja tergantung dari penyebabnya, gitu ya. Jadi kalau untuk mencegah memang saya menyarankan kalau sekarang itu ada KPSP ya, jadi ada kuesioner untuk menilai, salah satunya menilai gangguan pendengaran. Itu mungkin bisa di-download ya sekarang. Jadi cara sederhana ya, apakah bayi kita gitu ya memiliki gangguan pendengaran atau tidak. Nah, kalau memang curiga ya silahkan untuk datang ke dokter THT, minta apakah bayi saya ini ada gangguan pendengaran atau tidak. Itu bisa dideteksi sejak bayi ya. Kalau mau langsung dideteksi pun punya uang tidak masalah karena nggak ditanggung BPJS juga ya pemeriksaan seperti ini. Kemudian bisa gangguan susunan saraf, misalkan seperti anak-anak cerebral palsy itu ya, Down syndrome itu juga dia ada gangguan susunan saraf. Kemudian gangguan perilaku, autis, hiperaktif, ADHD. Ini juga ada penyebab gangguan komunikasi dan serta keterbelakangan mental. Ini juga bisa menyebabkan speech delay. Nah, sekali lagi diagnosis di awal itu juga nantinya sangat penting ya untuk memberi target gitu. Kalau sekolah yang memberi target pada muridnya, nantinya dia harus bagaimana. Karena memang sebetulnya kan idealnya sebuah sekolah untuk anak normal pun ya, untuk anak normal sekalipun itu kan tidak terlalu menuntut ya anak harus bahasanya pinter, matematika pinter, IPS pinter, semua pinter gitu ya. Jadi toh kenyataannya ketika seperti saya sekarang bekerja pun saya juga nggak apal banget tuh Gorontalo itu masuk Sulawesi mana, itu nggak apal banget gitu ya. Dan saya juga merasa nggak terlalu mengganggu pekerjaan saya, kok saya nggak hafal gitu ya. Tapi mungkin kalau kayak dosis obat, nah itu yang saya harus hafal. Artinya memang alangkah tidak manusiawinya menurut saya ya, ketika seorang manusia itu dituntut untuk mengetahui segala ilmu. Karena kenyataannya pun ketika kita menjadi seorang ahli gitu ya, maka ya ahli di dalam bidangnya masing-masing. Mungkin ada orang-orang yang punya keahlian untuk bisa ahli di beberapa bidang gitu ya, tapi itu jarang. Tapi akan lebih bermanfaat gitu loh menurut saya. Saya sendiri merasakan akan lebih bermanfaat ketika saya itu dituntut untuk hanya mengetahui pengetahuan tentang kesehatan anak dibanding saya harus mengetahui segala banyak hal. Akhirnya malah kurang bermanfaat. Ya, jadi sama gangguan-gangguan perilaku pun ketika kita mengarahkan anak sebaiknya begini, nantinya sebaiknya begini, itu bukan maksud menjudge gitu ya. Kamu kok seperti menghakimi anakku tuh nggak bisa apa-apa gitu. Sebetulnya bukan, karena pada dasarnya orang normal pun pada akhirnya hanya memiliki satu keahlian tertentu. Slide. Nah ini ya, ini milestone bahasa reseptif. Jadi reseptif itu tadi yang pasif. Jadi 5 minggu tersenyum sosial itu maksudnya senyum tapi sekedar senyum gitu ya. Jadi bukan senyum karena dililing, itu bukan, biasanya seperti itu. Kemudian sudah bisa sekitar 1,5 tahun itu sudah bisa menunjuk
5 bagian tubuh, mana rambut, mana hidung, gitu. Kemudian 11 bulan itu sudah mengerti perintah dan mimik. Jadi dia dengan ekspresi orang itu mungkin dipendeli ibu itu sudah merasa takut, atau lihat orang asing itu sudah merasa takut. Itu mestinya usia-usia sekitar 11 bulan. Jadi justru aneh gitu ya kalau seorang anak itu nggak ada perhatian ketika dia dibawa ke sebuah tempat yang itu asing bagi si anak gitu, atau bertemu dengan orang asing. Ada memang beda, ada yang ekspresinya takut, ada yang ekspresinya senang ketika dibawa ke tempat yang baru atau ketika mengenal orang baru. Nah, dua-duanya itu normal gitu ya. Tetapi ketika anak itu seperti acuh, nggak ada ekspresi sama sekali, itu yang harus kita waspadai. Slide. Nah, ini untuk bahasa ekspresifnya. Jadi usia 1,5 bulan itu sudah gitu ya. Kemudian 3 bulan itu sudah mulai dililing. 6 bulan itu sudah mulai babbling. Nah, 1 tahun itu sebetulnya sudah mulai papa mama, dengan arti itu nggak saklek ya, nggak saklek harus papa mama. Bisa saja dia mengerti dengan pengasuhnya dulu yang dia kenal, karena lebih sering dengan pengasuhnya. Panggilnya mak gitu kan, itu sah-sah saja. Kemudian 1,5 tahun itu sudah mengerti 8 kata, berbicara 8 kata. Usia 2 tahun itu mestinya sudah bisa mengucapkan kalimat dengan 2 kata. Adik bubuk, begitu misalkan ya. Kakak cantik, misalkan seperti itu. Dan 3 tahun ini seharusnya sudah bisa ngomong dengan kalimat yang terdiri dari 3 kata. Kalau kemampuannya mendahului itu tidak masalah ya, tapi kalau terlambat itu yang harus kita perhatikan. Slide. Nah, ini tanda bahaya gangguan berbahasa. Jadi sampai usia 2 bulan ya, lebih sedikit 10 minggu itu tidak ada senyum sosial. Kemudian usia 3 bulan tidak bersuara sebagai respon. Jadi memang sudah bisa, itu usia 3 bulan ya. Kemudian 8 bulan itu sama sekali tidak ada perhatian terhadap sekitar. 15 bulan tidak bicara sama sekali. 20 bulan itu tidak mengerti 3 kata, itu belum mengerti sama sekali gitu ya. Atau bicara tapi aneh, bahasa planet. Ya, ini juga tanda gangguan berbahasa. Kemudian bicara tapi bukan komunikasi, seperti yang saya ceritakan tadi. Dia bisa nyanyi, dia bisa hafal Pancasila gitu ya. Tapi ketika ditanya namanya siapa, malah dia menjawab dengan Pancasila 1 misalnya seperti itu. Nah, itu namanya dia tidak bisa berkomunikasi. Slide. Ini perkembangan bahasa usia 18 sampai 2 tahun ya, kurang lebih. Dia bisa menikmati kegiatan dibacakan cerita, kemudian sudah dapat mengikuti instruksi sederhana. Pulang mainan ini. Kemudian dia bisa meminta makanan yang sederhana, sudah mulai membuat suara binatang. Nah, ini yang punya PAUD ya. Jadi apa sih di PAUD kan kadang diajari ya suara kuda, suara kambing, suara ayam begitu ya. Jadi memang itu termasuk sebuah perkembangan bahasa. Kalau sampai 2 tahun kok dia nggak bisa, itu sebenarnya sudah sebuah keterlambatan. Ya, kemudian menyebut kata-kata yang berawalan N, M, PH dengan benar, terutama di awal silabel. Jadi maksudnya gini, kadang-kadang kan ada yang, dok, anaknya tuh hilang kalau ngomong, hilang depannya. Jadi nyebut nasi itu si, misalkan gitu. Nah, kalau misalkan itu di bawah usia 1,5 tahun, ya masih normal. Tapi kalau sudah 2 tahun kok masih seperti itu sebetulnya juga gangguan berbicara, karena mestinya nah itu sebuah kata yang sudah bisa diucapkan secara jelas oleh anak usia 2 tahun. Slide.
Nah, di usia 3 tahun sudah sampai 50 kata ya. Kemudian konsep di dalam di atas itu sudah mulai dikenalkan. Memahami kata ganti. Apa maksudnya dia, kita, kamu. Nah, kenapa sih konsep di dalam di atas itu perlu dimatangkan gitu ya. Nanti ini bisa berhubungan dengan kemampuan baca tulis. Ya, mungkin Bapak Ibu nek ngajari misalkan kayak huruf hijaiyah, otak itu ada titiknya 2 tapi di atas. Gitu kan, gitu ya. Ya itu yang titiknya di bawah. Nah, kurang lebih. Nah, kalau anak itu nggak ngerti konsep di dalam di atas, kok diajak ngomong kayak gitu, itu kayak saya diajak ngomong orang pakai bahasa Jerman. Karena saya nggak paham. Jadi cuma saya pandangi, terus ini anak kok ini orang ngomong apa gitu ya. Nah, kira-kira anak-anak kita pun seperti itu, stres nanti kalau konsep di dalam di atas ini tidak dimatangkan. Ya, jadi kalau untuk guru PAUD fungsinya itu seperti ini. Ya, kemudian memahami kata-kata sifat, jadi konsep-konsep seperti senang, besar, ya mungkin dengan emotikon atau biasanya ada 2 buah apel, mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil, suruh menunjuk, suruh memberi tanda contreng. Nah itu fungsinya di sini. Jadi kalau itu belum matang, dimatangkan saja, gitu ya nanti karena itu sangat penting di jenjang berikutnya. Slide. Ini slide berikutnya, monggo. Nah, ini 3-4 tahun mulai dapat menjelaskan fungsi benda sederhana. Sendok untuk makan, misalkannya pensil untuk menulis, gelas untuk tempat air, misalkan seperti itu. Kemudian juga menjawab pertanyaan komprehensif ya, sebab akibat lah. Atau sebuah solusi, kalau lapar harus bagaimana, kalau haus harus bagaimana. Nah, itu nyambung atau tidak. Itu usia 4 tahun, 3-4 tahun itu mestinya sudah mengerti. Slide. Ya. Nah, mulai 4 tahun ini konsep di belakang. 4 tahun dulu yang 4 tahun. Ya. Konsep di belakang, selanjutnya di antara gitu ya. Jadi ini nantinya bisa kalau anak-anak usia sekian kan dalam permainan ya. Permainan ini alangkah baiknya juga itu melibatkan motorik halus dan juga motorik kasar. Jadi kalau motorik halus mungkin tangannya yang bergerak ya. Coba mobil yang merah diletakkan di belakang mobil biru. Mobil kuning diletakkan di antara mobil merah dan mobil biru. Nah, itu konsep-konsep seperti itu. Tapi kalau sambil dengan menggerakkan atau mengaktifkan motorik kasar, mungkin bisa melibatkan seluruh murid, gitu ya. Coba Adi berdiri di belakangnya Dina, misalkan. Kemudian Rio berdiri di antara Ari dan Dina, misalkan seperti itu. Jadi anak-anak itu akan lari-lari. Nah, ini melibatkan motorik kasar sambil belajar konsep-konsep seperti ini. Jadi mengapa sih itu penting begitu ya? Karena satu, belajar bagi anak itu memang mestinya yang mereka rasakan itu adalah bermain. Kemudian belajar sambil menggerakkan atau mengaktifkan baik itu motorik halus dan motorik kasar itu lebih nyantol gitu ya dibanding hanya secara definitif saja. Ya, kemudian menggunakan kalimat dengan keterangan masa lampau dan masa mendatang. Jadi kemarin, besok itu juga perlu dimatangkan gitu ya. Kemudian mampu menjelaskan proses pekerjaan sederhana, misalkan bagaimana orang itu belanja, bagaimana orang itu mandi, ya urut-urutannya seperti apa. Nah, ini nanti konsep urutan. Ya, ini juga penting diajarkan kepada anak-anak karena ada nanti beberapa anak ya, apalagi yang dia juga ada keterlambatan bahasa, biasanya anak disleksia. Itu dia
ada kesulitan proses-proses pekerjaan sederhana. Jadi nanti kadang-kadang masuk kamar mandi tapi lupa bawa anduk gitu ya. Atau keluar dari kamar mandi tapi ternyata dia itu nggak bilas. Jadi mandi sabunan langsung andukan. Itu ada anak-anak seperti itu. Gitu ya. Jadi itu bukan dia itu ndablek atau jorok, itu enggak. Tapi kadang-kadang memang dia itu benar-benar nggak mengerti bagaimana sebuah proses sederhana itu bekerja. Pentingnya di situ. Nah, nanti kalau semakin dewasa itu tidak tertangani dengan baik, ya sudah, manajemen dirinya akan kacau balau. Gitu ya, kira-kira seperti itu. Slide. Ya, nanti ini akan isi. Yang usia 5 tahun, usia 5 tahun itu sudah kurang lebih 2.000 kosakata ya. Kemudian memahami sekuensial waktu itu pagi, siang, malam gitu ya. Kemudian termasuk habis Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Nah, itu adalah sekuensial waktu, urutan-urutan. Kemudian memahami 3 instruksi berturutan. 3 instruksi berturutan itu maksudnya misalkan begini. Dek, tolong ambilkan 3 gelas hijau. Itu sudah 3. Ya, maksudnya 1 memahami angka, 3 2 bendanya, 3 warnanya. Itu termasuk 3 instruksi berturutan. Nah, ada anak-anak yang, dan kita sengaja ketika untuk ngetes gitu ya, untuk ngetes itu jadi di meja itu memang ada gelas warna hijau, ada kuning, ada merah, macam-macam gitu ya. Coba anak itu ngerti nggak sih diambilkan 2 gelas hijau atau benda lain yang juga warnanya hijau. Nah, ada anak-anak tertentu yang dia itu secara konsisten itu keliru. Jadi misalkan betul ambilnya gelas tapi tidak 2. Kan tadi kita nyuruhnya 2. Dia ambilnya gelas hijau saja 1 misalkan. Atau ketika kita nyuruh 2 gelas hijau, dia 2 tapi ambilnya hijau dan kuning. Nah, anak-anak seperti ini artinya dia belum memahami 3 instruksi secara berturutan. Kemudian dapat terlibat dalam pembicaraan interaktif, jadi sudah bisa cerita begitu ya. Dan dia sudah bisa menggunakan imajinasinya untuk bercerita di saat usia 5 tahun ini. Slide. Nah, gangguan komunikasi ini, ingat bahwa keterampilan komunikasi itu mutlak untuk perkembangan anak, khususnya perkembangan sosial dan kognitif seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Dr. Lili, bahwa keterlambatan berbahasa atau speech delay ini bisa menyebabkan anak ini secara perkembangan sosial menjadi terkucilkan, ada rasa minder, gitu ya, atau sebaliknya menjadi arogan, menjadi agresif, gitu ya. Jadi memang ekstrim selalu, hampir selalu kemudian ekstrim muncul. Kemudian membaca, menulis, bahasa tubuh, mendengarkan dan berbicara itu semua adalah bentuk berbahasa atau berkomunikasi. Jadi tidak sekedar bicara sebetulnya ya, tapi bagaimana juga keterampilan untuk mendengarkan dan keterampilan untuk berbahasa tubuh juga. Slide. Nah, apabila kita terlambat melakukan intervensi, satu anak ini ada gangguan belajar. Jadi seperti yang saya sampaikan, ketika dia konsep atas bawah di antara itu tidak matang di usia-usia dini, nantinya ketika dia sudah mulai belajar huruf, dia akan kesulitan. Ini akan menyebabkan prestasi akademisnya juga menurun. Biasanya ada gangguan interaksi sosial atau gangguan perilaku, baik itu ke arah depresif, ke arah minder gitu ya, ketidakpercayaan diri, ataupun ke arah berperilaku yang agresif, yang menyerang teman-temannya. Bisa seperti itu. Slide. Nah, yang ingin saya sampaikan, pertama cermati perkembangan anak, ya. Kemudian
deteksi apakah dia normal atau tidak. Nah, guru PAUD tentunya sangat penting ya. Orang tua mungkin tidak sadar karena di rumah mungkin dia main dan tidak dievaluasi oleh orang tuanya. Tapi kalau main di sekolah itu kan memang harusnya dievaluasi oleh gurunya. Kemudian konsultasikan ke dokter anak, bila perlu juga ke ahli lain yang terkait, misalkan THT, psikolog, fisioterapis, fisioterapis, terapi bicara dan sebagainya. Sehingga memang kasus-kasus speech delay itu sangat-sangat mungkin atau sangat-sangat perlu intervensi multidisiplin. Ya. Tidak ada ceritanya anak terlambat ngomong kok sekali datang ke dokter, sekali terapi itu langsung masalah selesai. Itu hampir tidak ada cerita seperti itu. Dan dibutuhkan evaluasi berkala. Tadi ini kelihatannya ada satu slide yang ketinggalan ya. Tadi saya sampaikan juga berbahasa pun begitu ya. Berbahasa pun itu ada salah satunya adalah kemampuan untuk berbahasa sosial. Ya, berbahasa sosial itu sedikit abstrak ya. Jadi misalkan kalau kita di Indonesia atau orang Jawa itu kan ke gurunya kok sampai, Bu Guru, kamu sudah makan, itu kan nggak sopan ya. Jadi kalau ke guru itu kan mestinya Bu Guru sudah makan kan begitu. Kalau sampai kamu, kowe itu kan dalam Jawa tidak sopan. Nah, anak-anak dengan gangguan bahasa sosial ini kadang-kadang nggak peka, seperti itu tuh nggak peka. Jadi bagi dia ya sudah, ini saya, ini kamu, begitu. Jadi apa salahnya kalau saya itu mengatakan Bu Guru itu kamu. Kemudian contoh lain lagi ya, wong ini terlalu jujur gitu ya. Kalau orang bilang itu terlalu jujur. Tetapi sebetulnya itu juga kurang sopan. Misalkan diajak ibunya bertamu gitu ya, kemudian rumahnya tuan rumah itu agak berantakan, si Ani langsung, Bu, ini kok rumah teman ibu berantakan sekali ya, padahal dia sudah kelas 5 SD, sudah kelas 6. Itu kan sesuatu yang juga tidak sopan ya. Nah, bisa jadi anak ini memang ada kesulitan di dalam berbahasa sosial. Begitu. Dan kadang-kadang kemampuan bahasa-bahasa seperti ini gitu ya, memang ada bukti bahwa secara genetik itu juga diturunkan gitu. Jadi maksud saya orang tuanya pun kadang juga seperti itu, sama-sama tidak menyadari, bibitnya ada, contohnya ada begitu ya. Ada juga orang tua yang sebetulnya bibitnya ada, tetapi dia menyadari sehingga secara perilaku orang tuanya itu tertata. Tapi ternyata di anaknya itu muncul gitu ya. Di anaknya itu muncul. Nah, kadang ada seperti itu juga. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Monggo kalau mau ada tanya jawab barangkali. Oke, baik. Terima kasih kepada Ibu Kajung yang sudah menyampaikan terkait dengan milestone terhadap bahasa anak ya. Kita masih ada waktu untuk melakukan tanya jawab. Mungkin karena di sini kan pesertanya tidak hanya mahasiswa, ternyata ada juga orang tua yang ikut, ada juga mungkin yang baru menikah, mungkin juga teman-teman mahasiswa ada yang punya saudara, adik, yang ingin ditanyakan terkait perkembangan, khususnya dalam perkembangan berbahasa anak. Monggo kepada teman-teman yang ingin bertanya bisa langsung membuka mic atau angkat tangan atau di chat di kolom komentar Zoom, di kolom chat Zoom. Ini ada dari Mbak Reti Ogia, mungkin mau disampaikan secara lisan, secara audio visual. Monggo kepada Mbak Reti. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mohon maaf karena sinyal saya kurang bagus. Saya mohon izin mematikan videonya ya. Terima kasih Dr. Tunjung sangat
senang sekali ini dapat kesempatan untuk ikut belajar. Saya sebenarnya orang favorit dari Talenta Kids tempat Bu Lili. Anak saya ada kelainan juga delay, tetapi itu prosesnya karena dia melakukan sejak bayi ada kelainan jantung sehingga dia melakukan ada perawatan sehingga yang mengakibatkan ada alat-alat yang harus masuk menekan untuk ininya Bu pita suara gitu. Jadinya dulu awalnya itu saya kurang tahu namanya, jadi mau roti gitu, jadi cuma disambungnya ke moti gitu Bu. Nah itu kami mulai memahami mengenal dia ada keterlambatan itu sejak usia 3 tahun. Tapi kemudian saya dengan Bu Lili, kemudian saya minta bantuan Bu Lili untuk membantu gitu perkembangan anak bahasa saya. Cuma sampai sekarang di usia yang 13 tahun itu masih ini Bu, pengucapan lafal itu seperti L kemudian R T gitu masih kesulitan itu Bu. Kira-kira apa yang bisa kami support, kami lakukan ya Bu ya. Terima kasih sebelumnya. Kalau kelainan jantungnya maaf apa Bu? Kalau kelainan jantungnya itu jadi dia itu VSD tapi ada PA-nya. Jadi PA-nya itu nggak berkembang, jadi kan sudah sampai 3 kali bedah jantung itu Bu. Cuma memang akhirnya tetap tidak bisa dikoreksi seperti itu Bu. Gitu. Jadi kalau saturasinya itu cuma jadi akhirnya kayak semacam keterbatasan fisik juga karena oksigennya cuma 60% aja. Gitu. Cuma kalau saya terlalu banyak, saya kadang terlalu khawatir kalau ada banyak saya meminta mempresur juga kondisi fisiknya kurang mampu gitu loh Bu. Ya, nggih. Langsung saya jawab dulu nggih. Jadi kalau melihat kelainan jantungnya kan kelihatannya cukup berat. Saya perkirakan di awal-awal kehidupan putri ibu juga berat badannya kenaikannya nggak bagus, betul nggak Bu? Oh, kalau itu enggak ini Bu, di awal itu alhamdulillah kalau fisiknya itu bagus Bu di awal. Jadi untuk pertumbuhannya itu bisa menyesuaikan. Padahal dia usia 1 bulan dia sudah bisa jalan. Tapi 1,5 tahun dia itu sudah usia 15 bulan dia juga sudah bisa jalan gitu. Jadi tanpa gitu. Jadi berat tubuhnya bagus, cuma mulai ke sini gitu kan karena memang PA-nya tidak berkembang kan memang sangat terbatas, jadi kan dia seperti gitu kan. Tapi mulai sekarang karena masih PA-nya kecil jadinya badannya juga kurus sekali kalau sekarang Bu. Jadi memang bisa langsung dijawab Ibu. Ya. Jadi memang dengan anak-anak dengan kelainan kongenital, kelainan bawaan, salah satu bawaan itu biasanya juga terdapat gangguan-gangguan yang lain gitu, yang itu bisa juga bisa saja itu kelihatan, bisa saja itu tidak gitu. Jadi dan itu mungkin mengganggu perkembangannya yang lain, bisa seluruh aspek, bisa salah satu. Kalau putri ibu kebetulan yang menonjol adalah gangguan bicaranya gitu nggih. Nah, yang kita tekankan memang dalam kondisi seperti itu adalah anak bisa komunikasi. Jadi kita nggak usah terlalu menuntut bahwa dia sangat jelas begitu ya komunikasinya. Kemudian yang kedua adalah tetap menumbuhkan rasa percaya diri pada si anak. Jadi bisa jadi dia memang bicaranya tidak jelas, tapi mungkin ada kemampuan di bidang menggambar, di bidang musik, di bidang yang lain. Nah, itu coba dikembangkan, memasak dan sebagainya.
Jadi mungkin itu dulu, Bu. Terus pertanyaan yang lain nggih saya Iya, Bu, itu lanjutkan. ada banyak sekali pertanyaannya mungkin. Iya. Tapi ada beberapa yang pertanyaan tadi yang sudah sempat dijelaskan, mungkin yang bisa dipilih yang sekiranya memang belum tersampaikan. Ya. Jadi ini ada yang mengajarkan bahasa Jawa halus apakah sebuah hal yang baik gitu ya. Ya baik saja, enggak apa-apa gitu ya. Jadi memang beberapa anak ada yang mengalami gangguan ketika banyak orang mengajak dia banyak bahasa gitu. Misalkan contohnya dia serumah sama ayah sama ibu gitu ya. Ada pengasuh, nah ibunya ngomong bahasa Inggris misalkan. Bapaknya ngomong bahasa Indonesia. Pengasuhnya ngomong bahasa Jawa. Ada memang yang seperti itu menyebabkan gangguan, tapi ada juga yang tidak masalah. Jadi anak itu bisa menguasai. Ya enggak apa-apa, yang penting kan tadi dimonitor. Ada enggak gangguan perkembangan bahasa? Ketika terlihat ada gangguan, maka sebaiknya memang gunakan salah satu bahasa saja. Mungkin begitu saja ya. Kemudian apalagi ya? Apalagi pertanyaannya? Apa usaha kita menstimulasi pada anak setiap diajak bicara tidak mau melihat ke arah lawan bicara. Nah ini hati-hati ya, kalau anak-anak ini tidak mau melihat, tidak bisa bertatap muka, itu bisa saja itu bagian dari autis, bisa bagian dari disleksia. Jadi memang harus diperiksa lebih lanjut. Kemudian mana lagi nih pertanyaannya? Saya kok tidak bisa melihat kolom chat dengan baik. Moderator bisa dibantu pertanyaan lainnya? Ibu, ada yang bertanya seperti ini, Bu. Terkait terapi, Bu. Iya. Ini Bunda mau tanya, terapi apa saja yang diberikan untuk anak yang mengalami speech delay pada usia 4 tahun? Mungkin dengan spesifikasi tadi yang ada beberapa tanda-tanda pada usia 4 tahun tadi, Bu, mungkin. Terapi yang paling cocok yang digunakan apa? Oke. Kalau ada hiperaktif, maka terapi perilaku dulu itu yang penting. Ya, kemudian kalau terapi bicara itu memang teknisnya itu yang lebih berkompeten adalah dokter fisioterapi. Jadi saya tidak secara satu demi satu saya tidak akan menerangkan karena memang itu bukan kompetensi saya. Tapi saran saya memang ketika anak itu melakukan terapi bicara, coba ibunya itu ngintip gitu ya. Ngintip atau melihat, dan itu nanti bisa ibunya praktekkan di rumah apa yang dilakukan oleh terapisnya. Karena terapi yang bermanfaat itu yang dilakukan secara terus-menerus. Sementara kalau kita ke rumah sakit, ya apalagi pakai BPJS, itu memang haknya hanya seminggu 2 kali. Begitu mungkin, Mas. Ya. Monggo pertanyaan lainnya. Ini ada termasuk pertanyaan, apakah cadel juga termasuk gangguan berbicara, Bu? Ini ada yang peserta yang bertanya seperti itu. Ya, itu gangguan, tetapi sebetulnya tidak terlalu apa ya. Ya kalau itu suatu penyakit saya bilang tidak terlalu berbahaya gitu ya. Yang berbahaya manakala cadelnya itu dijadikan sebagai bahan bulian oleh teman-temannya, kemudian anak ini merasa rendah diri gara-gara bulian teman-temannya. Itu yang bahaya. Dan beberapa mungkin akan terbawa sampai besar ya. Ini biasanya disebabkan oleh bentuk di rongga mulutnya ada sesuatu memang. Oke. Gitu aja, Mas. Pertanyaan yang lain lagi ada? Mungkin ini pertanyaan terakhir ya, Bu. Iya. Karena mohon maaf, waktunya juga sudah akan mendekati azan maghrib. Ini ada yang bertanya mengenai jika anak yang mengalami kelainan dalam pendengaran tapi ada masalah ekonomi, tidak bisa membeli alat bantu, apa yang harus dilakukan agar anak tersebut bisa tetap berkomunikasi? Mungkin tidak bisa memakai alat bantu, tetapi bagaimana cara yang sederhana, efektif digunakan oleh orang tuanya? Usianya berapa itu anaknya ya? Di sini tidak disebutkan, Ibu. Tidak disebutkan, usianya karena berapa. kalau masih mohon kecil. maaf, Ibu. 2 tahun. 2 tahun, mohon maaf. 2 tahun ya? Oke.
Nah, kalau 2 tahun tetap menganjurkan coba minta bantuan untuk mendapat alat bantu dengar. Sekarang ini kan banyak komunitas atau banyak lembaga yang mau membantu anak-anak seperti itu sebetulnya ya. Tapi kadang-kadang orang tua sendiri yang mencari itu kadang-kadang ada rasa malu. Nah, kalau yang mengenal silahkan entah itu bantuan dari koran atau dari apa gitu. Karena sayang kalau hanya pakai bahasa isyarat kalau usianya masih 2 tahun. Kecuali kalau dengan bilang, oh misalnya ini anak tapi sudah 12 tahun, sudah 13 tahun, nah mungkin lebih menekankan untuk bahasa isyarat. Tapi kalau masih usia muda, masih bisa kejar lah untuk memakai alat bantu dengar. Sudah SD, Bu. Oh, sudah SD. Oh. SD kelas berapa? Kelas 4-5. Oh, kelas, saya kira usia 4-5 tahun tadi. Oke, kalau sudah SD memang bisa memakai bahasa isyarat. Hanya sayangnya memang bahasa isyarat untuk anak-anak seperti ini itu tidak ada yang baku memang. Tapi tidak ada salahnya ya diajari juga ya untuk menyebut benda, kemudian untuk menyebut perasaan. Nah, saya kira untuk browsing hal-hal semacam itu, entah itu di YouTube, entah itu di googling lah ya, itu bukan sesuatu yang sulit bagi kita untuk mengajari. Begitu, Mbak. Iya, Bu. Baik, Bu. Terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Oke, sudah, Mas Hendrik? Oke, Ibu, karena waktunya sudah cukup untuk sore hari ini, saya ucapkan alhamdulillah wa syukurillah acara webinar collaboration ini dilaksanakan, kemudian ilmu-ilmu yang disampaikan juga sangat bermanfaat, baik itu bagi orang tua, terus kemudian bagi kita semua, teman-teman mahasiswa yang mempunyai adik, mungkin juga kita adalah calon orang tua di masa yang akan datang. Ini sangat penting untuk kita ketahui bersama. Mungkin waktunya 3 menit Ibu untuk closing statement sebelum kita tutup acara sore hari ini. Ya. Sekali lagi saya terima kasih kepada Bu Dr. Lili dan Talenta Kids ya yang sudah memberi saya kesempatan untuk sharing bersama teman-teman. Kemudian deteksi dini sebetulnya dalam hal apapun itu sangat penting karena khususnya dalam kasus anak-anak ya, anak usia sampai 2 tahun itu masih sedang pesat-pesatnya bertumbuh dan berkembang. Ya, mungkin itu saja dari saya, Mas Hendrik. Mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Ibu Dr. Tanjung yang telah menyampaikan materinya. Banyak sekali, sebetulnya banyak sekali materi yang bisa kita cerna ya dari Ibu Tanjung. Salah satunya mungkin teman-teman kalau mempelajari psikologi perkembangan ini sangat erat kaitannya. Kemudian ada beberapa tanda-tanda yang bisa kita deteksi. Kemudian peran orang tua juga sangat penting dalam membersamai anak-anaknya, khususnya anak-anak yang memiliki kelainan dalam berbahasa. Untuk kesimpulan lebih spesifiknya, teman-teman bisa menyimpulkan sendiri-sendiri karena kita semua tentu mempunyai perspektif berbeda, tapi dalam satu ruang yang sama, yaitu ruang webinar. Saya selaku moderator memohon maaf apabila terdapat tutur kata yang kurang berkenan di hati atau di pikiran teman-teman semua. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan jangan lupa link absensi bisa diisi di kolom chat Zoom untuk mendapatkan sertifikat juga. Terima kasih kepada teman-teman, Bapak, Ibu yang sudah hadir. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih atas pemaparan dari Dr. Tanjung tentang penanganan speech delay pada anak dan juga terima kasih, Tunjung, maaf.
Terima kasih kepada Dr. Tunjung Sari atas pemaparan tentang penanganan speech delay, dan juga terima kasih kepada Mas Hendrik yang sudah membawa webinar ini dengan baik. Kemudian ke acara selanjutnya yaitu akan ada statement closing dari Kepala Sekolah ABK Talenta Kids kepada Bu Alfisyah Liasari Eskom SPD. Waktunya saya persilahkan. Baik, terima kasih Mbak. Ini closing statement yang kedua ya. Tadi terima kasih Bu Tunjung atas materinya yang telah diberikan. Sangat bermanfaat ya bagi calon orang tua maupun orang tua dan guru-guru anak-anak yang mengalami gangguan keterlambatan bicara. Bisa ngisi absen di sini. Ya, pertama-tama saya ingin mengucapkan Assalamualaikum dulu. Selamat sore kepada seluruh peserta Bapak Ibu, orang tua dan juga guru-guru maupun dosen-dosen. Alhamdulillah kita telah sampai di penghujung acara ya. Tidak banyak yang akan saya sampaikan. Yang ingin saya tekankan di sini yaitu karena ini banyak peserta dari mahasiswa ya, berarti untuk calon orang tua, calon ayah bunda, dan juga calon guru BK ya, untuk lebih diperhatikan, ditanamkan, dan dipraktekkan nanti ketika telah berkeluarga maupun telah mengajar. Diperhatikan setiap milestone perkembangan bahasa putra-putrinya, sehingga kita bisa melakukan intervensi sedini mungkin. Karena kebanyakan yang terjadi di lapangan itu orang tua biasanya sudah terlambat menyadari gangguan keterlambatan pada putra-putrinya, keterlambatan bicara pada putra-putrinya, sehingga untuk terapinya itu agak lebih berat dan lebih lama dalam penanganannya. Kemudian bagi orang tua maupun guru yang memiliki anak dengan gangguan keterlambatan bicara dapat menerapkan langkah-langkah yang telah diuraikan oleh Dr. Tunjung agar tepat penanganannya. Ya, terakhir saya ingin mengucapkan terima kasih atas antusiasme para peserta. Terlihat dari banyaknya pertanyaan yang di kolom chat ini ya, walaupun ada beberapa yang mungkin belum terjawab, insya Allah nanti kita akan mengadakan webinar serupa yang nanti mungkin bisa ditanyakan lebih lanjut, lebih mendalam ya. Juga terima kasih kepada para panitia atas kerja kerasnya sehingga webinar pada sore hari ini dapat dikurangi 7. Webinar pada sore hari ini dapat terlaksana dengan baik. Juga saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dikurangi 7 kan tidak bisa. Bapak Ketua Prodi KPI Pak Wahidi, juga Ibu Lili Srianti, Ketua Yayasan Kanskit Pemdi, 12 atas kerjasamanya. Semoga kita bisa mengadakan kerjasama webinar-webinar serupa di lain kesempatan. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada MC. Ya, terima kasih atas closing statement dari Bu Alfi. Sebelum kita mengakhiri acara webinar sore hari ini, kita foto bareng dulu ya, teman-teman. Silakan, operator. 1 menit, sebentar. Silakan on kamera, on cam. Oke. Kita ada 13 slide, jadi 13 kali. Ya, dipandu aja, dipandu, Bu. Oke. Operator, silakan. Dipandu. Oke. Mic-nya masih mute, Mbak. Oke. 1, 2, 3. Selanjutnya, 1, 2, 3. Oke, 1, 2, 3.
Oke, 13 kali ya. 1, 2, 3. Senyum, senyum. 1, 2, 3. Oke, 1, 2, 3. Oke, 1, 2, 3. Tetap senyum, stay senyum semua. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, 1, 2, 3. Oke, 1, 2, 3. Oke, 1, 2, 3. Sudah, oke, terima kasih. Tak terasa kita sudah sampai di penghujung acara webinar pada sore hari ini. Marilah kita tutup webinar sore hari ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Pak, saya nggak dapat background yang belakang. Saya ucapkan terima kasih kepada Sekolah ABK Talentakis dan Program Studi Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam IAIN Salatiga sebagai penyelenggara webinar tentang penanganan speech delay pada anak. Dan saya ucapkan terima kasih pada para peserta yang telah berpartisipasi pada webinar kali ini. Saya Sukma Widyaningtyas sebagai pembawa acara mohon undur diri. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan yang kurang berkenan di hati. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kakak. Terima kasih Mbak. Kamu ada background? Lain waktu, silakan live. Oh iya, jangan lupa absensi yang sudah di-share di link chat ya, di chat Zoom. Oke. Agus. Terima kasih semuanya peserta panitia. Sama-sama. Pertama Ibu Perwakilan peserta mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Tertuju selama ya? Kita tunggunya masih nggak ada. Di sana ya? Bentar. Apa Bu? Ya, sih. Apa ini? Oh, iya kan 16. Halo. Kenalan dong, ini dari mana aja? Ini udah selesai, santai-santai sambil ditutup. Dari IAIN Salatiga, Kak. Di mana? Mas Hendrik. Ini yang ngomong mana? Dari UOD. Ada BKP IAIN Lokosomawe. Apa sih itu? Oh iya. Dari Aceh. Kapan-kapan main ke IAIN Salatiga ya? Kapan main ke tempat saya ya? Iya. Sertifikat kapan dikirim? Rumah saya di Panggamus. Panitia. Rumah saya boleh. Teman-teman yang masih ini bisa meninggalkan Zoom, siap-siap salat maghrib. Mas Hendrik, aku dari Sukabumi loh. Oh, sertifikatnya kok belum masuk ya? Bisa dicek di emailnya ya, itu sudah otomatis terkirim. Kalau misalnya nanti ada keterlambatan mungkin karena terlalu banyak dan waktunya yang harus ditunggu. Pakai nama nggak sertifikatnya? Dalam? Pakai nama nggak? Langsung, kalau bisa pas ngisi link itu pakai nama lengkap ya, karena nama yang ada di sertifikat itu sesuai yang diisi teman-teman di link absensi. Oke. Oke. Webinar collaboration.
Kok saya nggak dapat background ya? Ini yang pakai masker kenapa, Mas? COVID. Oh, masih corona. Jaga Ya? jarak. Iya. Prokes lah, prokes. Oh iya, Prokes betul. kita, Bang. Oh ini nggak mau live Zoom nih. Terima kasih ya sudah ikut gabung. Semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat dan semoga bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari baik sekarang ataupun nanti. Direkod nggak? Iya, Bang. Siap. Santuy. Ya. Udah enggak. Yang ini masih rekod. Aku rekodnya banyak tempat. Ingat.